A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna fima jahilna. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah subuh, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu, ketika kita bangun di pagi hari, tidak ada alat-alat medis yang melekat dalam tubuh kita, tidak ada alat-alat infus yang melekat dalam badan kita. Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan yang terkadang banyak orang yang lalai terhadapnya. Kalau kita jalan-jalan ke rumah sakit, Bapak Ibu, banyak di sana hamba-hamba Allah yang mungkin lebih saleh daripada kita, yang mungkin ibadahnya lebih baik daripada kita. Mereka bangun tengah malam memohon kepada Allah. Apa yang mereka minta bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan apa-apa. Yang mereka minta adalah kesehatan, sebagaimana kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jantung yang sehat sebagaimana jantung sehat yang kita miliki, mata yang sehat sebagaimana mata yang kita miliki, kaki yang sehat sebagaimana kaki yang kita miliki saat ini untuk beribadah kepada Allah. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan kakiku, sembuhkan mataku, sembuhkan jantungku, ya Allah aku ingin beribadah seperti kita saat sekarang ini. Maka tidak kata yang paling afdal kita ucapkan pada subuh hari ini melainkan kata alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah, subuh ini, saat ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ingatkah kita 2 bulan yang lalu? Ingatkah kita sebulan yang lalu ketika kita berdoa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu yang kita minta. Kita ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah sekarang Allah pertemukan, terus mau ngapain? Allah sudah pertemukan, terus mau ngapain? Maka kita nggak ngapa-ngapain. Sementara dari tahun lalu, di penghujung Ramadan tahun lalu, kita mohon kepada Allah, kita nangis-nangis kepada Allah, memohon, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan yang akan datang. Di antara kita tidak semua yang berdoa lalu Allah ijabah. Banyak di antara kita yang tahun lalu masih melaksanakan tarawih, masih melaksanakan puasa Ramadan, tapi coba kita balik kiri kanan. Banyak di antara kita yang gugur, yang tidak lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Andaikan kita mendengarkan tangisan orang-orang mati itu, yang mereka minta cuma ingin dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan ke dunia. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kembalikan kami. Mereka ingin kembali salat subuh seperti kita. Mereka ingin kembali bersedekah seperti kita. Mereka ingin kembali berbuat baik seperti kita. Maka Bapak Ibu jangan pernah sia-siakan. Nah,
Bagaimana supaya Ramadan kali ini kita betul-betul menikmati ibadah? Kuncinya satu, Pak. Kalau ingin merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya Ramadan, maka yakinkan dalam hati kita bahwa ini adalah Ramadan terakhir selama hidup saya. Ini merupakan Ramadan terakhir kita selama di dunia. Yakinkan itu. Sehingga karena kita meyakini bahwa ini adalah ibadah Ramadan terakhir, ibadah terakhir, maka insya Allah kita lebih khusyuk kepada Allah. Sama dengan salat, Pak. Kalau kita salat, kalau mau rasakan nikmatnya salat, yakinkan dalam hati bahwa ini adalah salat subuh terakhir yang saya lakukan. Kapan kita dalam hati kita terbesit bahwa besok ada subuh lagi, besok ada tarawih lagi, yakin, gak bisa maksimal. Coba lihat orang yang divonis mati, Pak. Divonis mati, misalkan bapak ini divonis mati 1 minggu, 1 minggu lagi mau tembak mati, masih ada yang mau mencuri kira-kira 1 minggu lagi nih. Divonis mati 1 minggu lagi, kira-kira apa yang kita lakukan? Banyak kasus, Pak. Ada siapa ini yang mantan yang sabu-sabu itu divonis mati langsung tiba-tiba insaf, ya, Masya Allah, luar biasa dapat hidayah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidupnya tidak lama lagi. Itu kuncinya. Jadi selama kita yakin bahwa hidup kita tidak lama lagi, maka insya Allah kita akan lebih memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, ya. Jadi vonis mati, ya. Sebetulnya manusia itu, kita ini semua sebetulnya sudah divonis mati oleh Allah, ya. Sejak kita lahir kita sudah divonis pasti mati. Sejak kita lahir, karena Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti mati. Syarat mati enggak harus sakit, syarat mati enggak harus tua, tapi syarat mati yang penting dia bernyawa, yang penting dia bernafas, pasti mati. Dah. Nah, Bapak Ibu, Ramadan kali ini kita niatkan dalam hati, ya, kita niatkan ada berapa juz yang akan kita baca. Kita niatkan dalam hati, saya ingin sedekah sekian, saya ingin mengeluarkan harta sekian, saya ingin beribadah sekian. Itu harus ada target. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Namanya perlombaan, pasti ada menang ada kalah. Makanya orang yang telah berlomba-lomba di bulan suci Ramadan, di ujung nanti kita akan meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Makanya mari kita meraih kemenangan. Kenapa kemenangan? Karena kita telah menang melawan hawa nafsu, kita telah menang melawan ngantuk, kita telah menang karena kita mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan. Tapi ibarat perlombaan, Bapak Ibu. Contoh, waktu Piala Dunia kemarin siapa yang juara 1? Piala Dunia siapa? PSM? Argentina. Kenapa Argentina bisa menang? Ini pertanyaan. Misalkan nih 5 bulan lagi atau 2 bulan lagi, nah, akan Piala Dunia. Para pemain-pemain ini apa yang mereka lakukan? Apa tinggal tidur-tidur di rumah atau berbanyak latihan? Tentu perbanyak latihan, kan begitu, ya. Coba bayangkan kalau misalkan pertandingan akan dimulai bulan depan, ya. Ini pemain nggak pernah latihan, nggak pernah lari, tiba-tiba langsung masuk lapangan. Begitu masuk lapangan 1 putaran KO. Ya, begitulah perumpamaan bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan juga, ya, di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu tuh tempatnya kita latihan. Ada puasa Rajab, puasa Sya'ban, ya. Jadi sebelumnya memang sudah latihan. Kalau kau nggak pernah latihan, hari pertama masuk bulan suci Ramadan, nah ini rawan, Pak, ini hari pertama. Kadang-kadang jam 9 lupa kita minum. Jam 9 sudah, oh astagfirullah, ini sudah masuk 1 pisang gitu.
Kenapa? Karena tidak pernah latihan sebelumnya. Ya. Ya, makanya sebelumnya itu kita latihan, masuk bulan suci Ramadan, kita gaspol ibadah, Pak. Jadi kita memang dari awal ini, dari bulan Rajab kemarin, bulan Syawal. Kenapa? Karena ini berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan apapun itu. Tidak cuma sekedar ibadah mahdoh, tidak cuma sekedar puasa, salat, ngaji, enggak. Kita gotong royong juga ibadah, Pak. Apalagi masjid kita ini masih tahap pengerjaan, itu gotong royong itu ibadah. Ya, saya lihat tadi malam itu sampai jam berapa itu? Jam 2, Masya Allah. Ya. Ya, tapi jangan sampai begadang sampai jam 2 salat subuh. Ya. Ya. Jadi berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kenapa kita bisa lebih khusyuk ibadah? Pertama, karena kita menganggap bahwa ibadah itu luar biasa. Tadi malam saya sampaikan, kalau sholat Idul Fitri kan ramai kan? Kalau sholat subuh sepi kan? Nah, pernah enggak kita sholat Idul Fitri di masjid ini jamaahnya seperti ini ramainya? Pernah? Tidak pernah. Kalau Idul Fitri rata-rata ramai, ya, sampai lantai berapa? 3. Tapi pernah enggak kita sholat subuh sampai lantai 3? Pernah? Sejak ini masjid udah berapa lama ini? Ada 10 tahun? Ada? Lebih? Selama kurang lebih 10 tahun pernah enggak kita sholat subuh sampai lantai 3? Sekalipun, sekali aja? Belum pernah kan? Belum pernah. Nah, orang Yahudi itu pernah berkata begini, kami tidak akan pernah takut kepada orang umat Muslim sampai mereka sholat subuh sebanyak sholat Jumat. Jadi mereka berjamaah sholat subuh seramai sholat Jumat. Kira-kira pernah ada kita sholat subuh seramai sholat Jumat? Nggak pernah kan? Berarti andai kan ada Yahudi di sini, mereka tidak takut. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena kita menganggap hal itu biasa. Jadi ibadah itu kalau kita menganggap biasa, ya beginilah jadinya. Contoh, Pak, orang yang baru pertama ke tanah suci, baru pertama ke kota Mekah, begitu menginjakkan kaki di kota Madinah menetes air mata. Begitu sampai di kota Mekah, hanya melihat Ka'bah dari celah-celah jendela itu, Masya Allah, air mata berlinang, nggak bisa terbendung. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Begitu pertama kali nyampe ke kota Mekah, salat di depan Ka'bah pertama kalinya di hari pertama itu tumpah air mata, Pak. Menyentuh Ka'bah nggak bisa tertahan, nggak bisa terbendung air mata, Pak. Sampai-sampai nggak mau diajak pulang ke hotel, maunya pokoknya salat aja di depan Ka'bah, maunya nginap aja di depan Ka'bah. Itu hari pertama. Kenapa? Karena dalam benaknya ini sesuatu yang luar biasa. Yang tadinya Ka'bah hanya kita lihat di sajadah, yang tadinya Ka'bah hanya kita lihat gambarnya, Masya Allah, ini udah di depan mata, seolah-olah mata tidak ingin berkedip memandang Ka'bah. Kenapa? Karena kita terpukau, kita menganggap itu luar biasa. Itu di hari pertama. Pertama, Pak. Hari kedua, ketiga, tadinya nggak mau diajak pulang ke hotel, tapi begitu hari kedua, hari ketiga, ya begitu habis sholat, mulailah diajak pulang, ya udah mulai mau pulang ke hotel, kan begitu. Itu hari ketiga. Hari keempat, ya udah menganggap ya sedikit lebih biasa dari biasanya karena sudah melihat berulang-ulang. Hari ketujuh, wah ini udah berubah, Pak. Yang tadinya tawaf di Ka'bah, sekarang sudah mulai tawaf di pasar. Sudah mulai bergeser, Pak. Ini hari ketujuh udah mulai beda. Hari pertama pokoknya tawafnya di Ka'bah. Hari ketujuh apalagi ibu-ibu ini itu tawafnya di pasar, Pak. Kadang-kadang telat ke masjid. Kenapa itu terjadi? Karena tadi pada hari pertama dia menganggap hal itu luar biasa, hal itu istimewa, hal itu sangat-sangat mengagumkan.
Sama, jadi semua ibadah begitu Pak. Kalau kita menganggap bahwa sesuatu ibadah itu luar biasa, ibadah itu istimewa, maka insya Allah kita bisa lebih khusyuk, kita bisa sholat kita bisa menumpahkan air mata Pak. Ya. Kenapa hari ini kita sholat tidak bisa menetes air mata kita? Karena kita menganggap ya sholat itu biasa. Ada sholat hari ini, ada sholat besok, sholat subuh hari ini, subuh besok, subuh lusa dan sebagainya. Tapi kapan kita meyakini bahwa ini adalah subuh terakhir saya, setelah itu Allah cabut nyawa saya, maka yakin dan percaya kita akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya katakan bahwa untuk menikmati nikmatnya ibadah, untuk menikmati nikmatnya Ramadan, agar kita lebih khusyuk, lebih memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam hati bahwa ini adalah Ramadan terakhir selama hidup saya. Setelah itu Allah cabut nyawa saya akan berpisah ke dunia. Bapak Ibu, mungkin di antara kita yang seumuran dengan kita, mungkin sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Iya enggak? Yang seumuran dengan kita mungkin sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Kira-kira kalau umurnya kita 50, 40, apalagi yang 60 ke atas, kira-kira nyampe enggak 10 tahun yang akan datang, 20 tahun ya. Tidak ada jaminan Bapak Ibu, tidak ada jaminan. Apalagi sekarang ini penyebab kematian itu sudah sangat banyak sekali ya. Penyebab kematian sudah banyak, angka kematian sudah banyak sekali. Yang saya mau sampaikan bahwa janganlah kita berangan-angan seolah-olah Allah mau ngasih umur yang panjang bagi kita. Butuh berapa Ramadan lagi baru kita ingin sadar betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kasih pinjam nih, Allah kasih sisa-sisa umur kita. Nah, mulai hari ini kita niatkan, kita komitmen kira-kira dalam bulan suci Ramadan ini berapa juz Al-Qur'an yang akan kita baca. Karena berbicara Ramadan berarti kita berbicara tentang Al-Qur'an. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ketika Allah berbicara tentang Ramadan, maka Allah berbicara tentang Al-Qur'an. Itu tidak bisa dipisah Pak. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Nah, kalau hidup kita ingin mulia Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Kalau kita hidupnya ingin dimuliakan oleh Allah, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Qur'an. Karena segala sesuatu yang melekat dengan Al-Qur'an, yang berhubungan dengan Al-Qur'an, yang berkaitan dengan Al-Qur'an, pasti Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Pasti Allah muliakan. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaika, penghulu para malaikat. Kenapa? Karena Jibril lah yang bertugas untuk membawa Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling mulia, sayyidul anbiya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya? Salah satunya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang diberikan wahyu Al-Qur'an. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan adalah malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Segala sesuatu yang melekat dengan Al-Qur'an pasti Allah muliakan. Mushaf Al-Qur'an Pak, coba lihat mushaf Al-Qur'an, itu kertas biasa. Kertas biasa yang tadinya biasa, tapi begitu bertuliskan huruf-huruf Al-Qur'an, maka kertas itu menjadi kertas yang mulia.
Kertas yang tadinya kertas biasa, begitu bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran, maka kertas itu tidak ada yang berani menginjak-injak. Mushaf Al-Quran, kertas yang biasa, yang tadinya biasa bertuliskan Al-Quran, tidak ada yang berani membawa masuk ke tempat yang kotor, ke WC, nggak berani. Kenapa? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Makanya jika hidup ingin mulia, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau tidak mampu menghafal Al-Quran, nafkahi anak-anak yang penghafal Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan, ya, baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, ya. Saya tanya Bapak Ibu, lebih banyak mana dalam sehari kita pegang Al-Quran atau pegang HP? Lebih banyak mana baca status di Facebook, di WA, atau baca Al-Quran? Baca status. Jadi orang kita itu bukan minat bacanya yang kurang, minat bacanya kita tinggi, kualitas bacanya yang kurang. Kalau minat baca tinggi, semua statusnya orang mau dikepoin semua, dibaca semua. Tapi kualitas baca Quran. Kalau kita ke kantor, kalau kita ke pasar, kalau kita kemana-mana, lupa bawa HP, apa yang kita lakukan? Stres. Balik ambil HP, tidak tenang hidupnya. Tapi kalau kita ke pasar, ke kantor, kemana-mana, lupa bawa Al-Quran, biasa aja. Wah, ini loh. Makanya Nabi pernah bersabda, sayati ala ummati zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa rasmuhu. Akan tiba suatu masa Islam itu tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisan. Akan tiba suatu masa Islam tinggal nama. Banyak orang Islam, kamu Islam, KTP-mu Islam, salat enggak. Salat subuh berapa rakaat? Kadang-kadang 3 rakaat. Mana? Pak, ini Islam KTP ini. Islam tinggal namanya, Pak. Islam tinggal namanya, ya. Al-Quran tinggal tulisan. Makanya kalau kita bertamu ke rumah orang, Pak, itu Al-Quran dipajang di lemari. Al-Quran baru. Bu Haji, kapan Al-Quran itu? Dari tahun berapa itu Bu Haji? Oh, itu Al-Quran waktu saya ke Tanah Suci itu tahun berapa? Tahun 98. Masih baru sampai sekarang. Masih baru. Dipajang di lemari, Pak. Al-Quran bukan pajangan, Al-Quran itu bacaan, ya. Makanya kalau dapat Al-Quran yang sudah kusam, itu bagus, itu berarti banyak yang baca. Tapi kalau Al-Quran disimpan di lemari rapi, baru, wah ini gawat ini. Al-Quran tinggal tulisan. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, insya Allah kita niatkan dalam hati bahwa dalam sebulan Ramadan ini akan berapa juz yang akan kita baca. Kalau misalkan ini kan bisa diprogram. Jadi bikin program Ramadan. Kalau misalkan targetnya 3 kali khatam, berarti dalam sehari 3 juz, kan begitu. Kalau programnya 1 kali khatam, 1 juz 1 hari, kan begitu. Kalau programnya 9 juz, apa? 9 juz 9 kali khatam, 9 juz hari. Nah, saya mau tanya, kira-kira kita niat saja ya, kira-kira mau diprogramkan berapa kali khatam dalam bulan ini? Kenapa ketawa? Masih ragu? Wah, ini susah, niat aja susah. Padahal niat itu sudah dicatat. Kita niat 10 kali, itu sudah dicatat oleh Allah, meskipun nanti cuma 1 kali. Begitu. Jadi niat aja dulu. Kira-kira di bulan suci Ramadan ini berapa kita mau infakkan di masjid? Niat aja dulu. Saya mau bulan Ramadan ini untuk saya 10 juta, untuk orang tua saya 10 juta,
ibu 10, bapak 10, 30. Untuk nenek saya 10, kakek saya 10, 50 juta. Ya niat aja dulu. Kalaupun nanti cuma 49 juta kan nggak apa-apa. Jadi niat aja dulu. Jadi dari awal niat aja dulu. Kalau udah niat, Allah kasih jalannya. Tapi kalau niat aja susah, yakin nggak bakalan. Kalau niat aja, niat susah, saya mau khatamkan Al-Quran tapi kayaknya tidak bisa, yakin tidak bisa itu. Tidak bisa itu. Tapi kalau niat, saya mau khatamkan Al-Quran 3 kali, kalaupun kurang ya paling 2 kali atau sekali. Tapi kalau niat, saya mau khatamkan Al-Quran 1 kali sajalah, atau saya mau khatamkan Al-Quran ya sebisa aja. Berarti tidak ada tekad ya. Jadi ya, saya masuklah niat aja dulu ya. Maksimalkan bacaan Al-Quran, infak, sedekah, zakat. Ingat keluarkan zakatnya, mal maupun jiwa. Kemudian salat sunnah, karena salat sunnah di bulan suci Ramadan pahalanya sama dengan salat wajib di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wassadah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.